Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Robbi shrahli sodri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Teman-teman, alhamdulillah masih bisa bertatap muka lagi dengan Nisa di Nisa Asifah Dakwah Channel. Barang siapa menempuh satu jalan untuk menuntut ilmu, menimba ilmu yang pasti ada tujuannya karena Allah, maka pasti Allah akan memudahkan jalan baginya menuju ke surganya. Masya Allah. Amin Allahumma amin, amin amin, alhamdulillahirabbil alamin. Di sini teman-teman yang selalu Nisa sampaikan di setiap kita belajar bareng ya, bahwa surga di dalam hadis riwayat Muslim ini, Masya Allah, artinya luas sekali teman-teman, luas sekali. Bisa berupa kesehatan, keberhasilan, kesuksesan, keberuntungan, kemenangan, Masya Allah ya. Hadis ini merupakan apresiasi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala buat kita, umatnya yang selalu punya semangat belajar ya. Dengan tujuan apa? Dengan tujuan adalah untuk mendekatkan diri sama Allah. Dengan tujuan apa? Dengan tujuan untuk memperbaiki iman kita. Dengan tujuan untuk memperbaiki akhlakul karimah kita. Maka Masya Allah, Allah berikan apresiasi, Allah berikan kemudahan jalan buat kita menuju ke surganya. Sehingga teman-teman, di bumi Allah ini, apapun Allah kasih ujian buat kita, permasalahan apapun yang Allah berikan kepada kita, ya, sebanyak apapun Allah kasih ujian kepada kita di bumi Allah ini, ya, maka Allah selalu akan memberikan cara buat kita, memberikan solusi buat kita, sehingga kita akan mudah untuk menghadapi ujian-ujian yang Allah berikan kepada kita, masalah-masalah yang Allah berikan kepada kita. Sehingga ya di bumi Allah ini, walaupun Allah memberikan ujian katakan bertubi-tubi, kita akan serasa ringan. Bahkan semakin Allah kasih ujian buat kita, kita semakin bersyukur sama Allah. Semakin Allah berikan kepada kita, semakin kita bersyukur sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Jadi ya, di saat kita bersyukur, Allah bisa berikan kesehatan. Di saat kita mau bersyukur, maka Allah berikan buat kita bisa keberhasilan, kesuksesan dalam hal apapun. Bisa Allah berikan lagi? Keberuntungan, kemenangan. Ya, sehingga apapun kesulitan kita, Allah selalu memberikan buat kita keberuntungan. Karena kita selalu mempunyai niat untuk belajar. Ya, belajar untuk mendekatkan diri sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya Allah menghendaki kita menjadi hamba yang beriman sama Allah, supaya Allah menghendaki kita menjadi hamba yang bertakwa sama Allah, supaya Allah menghendaki kita menjadi hamba yang bertauhid sama Allah, supaya Allah menghendaki kita menjadi hamba yang memiliki budi pekerti dan juga akhlakul karimah yang mulia. Masya Allah. Ya, teman-teman yang lebih indah di bumi Allah ini, selain Allah menghendaki kita menjadi orang beriman, menjadi hamba yang beriman, apa yang lebih indah selain Allah menghendaki kita menjadi hamba yang bertakwa, bertauhid? Apa yang lebih indah? Apa yang lebih indah selain Allah menghendaki kita menjadi hamba yang memiliki budi pekerti dan juga memiliki akhlakul karimah? Apa yang lebih indah? Ya, di saat Allah menghendaki kita menjadi hamba yang beriman, bertakwa, bertauhid, menjadi hamba yang memiliki budi pekerti, memiliki akhlakul karimah yang mulia, maka Masya Allah ya, Allah sudah memberikan keindahan. Allah yang mempunyai, yang maha memiliki keindahan, Allah kasih keindahan buat kita, keindahan, sehingga kita sebagai hambanya yang beriman sama Allah, kita selalu memiliki tawadu ya. Kita selalu bisa tawadu, kita bisa selalu istiqomah dalam beribadah ya. Kita semakin semakin Allah kasih ujian, semakin membuat kita semakin bersyukur sama Allah ya. Masya Allah gitu loh ya. Inilah yang indah. Nggak ada yang indah selain kita menjadi hamba yang beriman dan kita menjadi hamba yang bersyukur sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di saat kita menjadi hamba yang beriman sama Allah, menjadi hamba yang selalu bersyukur sama Allah, Allah akan selalu kasih petunjuk buat kita. Allah akan selalu kasih keberuntungan buat kita. Masya Allah ya. Semoga teman-teman Nisa yang selalu mengikuti belajar Nisa di Nisa Asifah Dakwah Channel ini, benar-benar teman-teman bisa ini adalah kita saling belajar, mencari solusi, mencari cara untuk supaya kita bisa mendekatkan diri sama Allah, supaya kita bisa Allah mengakui kita menjadi hamba yang beriman sama Allah, bertakwa sama Allah, bertauhid sama Allah. Nah, di sini teman-teman ya, untuk kajian hari ini Nisa akan ajak teman-teman belajar, yaitu dengan untuk ini khusus kajian khusus belajar untuk para para ikhwan dan juga akhwat, dan juga khusus untuk buat
para ikhwan dan juga akhwat yang sudah berkeluarga ya. Ya, kajian ini Nisa akan mengambil tema yaitu apa? Belajar kita ini. Jadilah orang tua yang mencontohkan ketaatan. Orang tua wajib mencontohkan ketaatan kepada anak-anaknya. Kewajiban orang tua adalah mencontohkan ketaatan kepada anak-anaknya. Ya, kewajiban orang tua adalah mencontohkan ketaatan kepada anak-anaknya. Kenapa teman-teman Nisa mengambil tema untuk kita belajar hari ini adalah kewajiban orang tua mencontohkan ketaatan kepada anak-anaknya adalah apa? Supaya teman-teman, ini adalah suatu hal yang penting. Yang mungkin bagi kita yang awam, kita tidak tahu. Oh ya, ternyata itu kita sebagai orang tua tuh harus menjadi contoh. Gitu loh. Selama ini kan kita banyak di zaman now kita selalu banyak orang tua itu karena awam tentang agama, awam tentang syariat, ilmu tentang syariat agama, sehingga banyak orang tua itu mementingkan pekerjaan. Sehingga tidak ada waktu untuk memberikan perhatian khusus untuk anak-anaknya. Tidak ada waktu untuk memberikan perhatian terbaik untuk anak-anaknya. Sehingga tidak pernah mempunyai keinginan menjadi contoh gitu loh. Ya. Dan ada juga orang tua itu yang hanya menjadi contoh kebaikan. Ya. Mereka hanya memberikan contoh kebaikan kepada anak-anaknya, tetapi tidak memberikan contoh ketaatan. Sehingga teman-teman? Ya kita merasa, oh ya saya sudah berbuat baik, ya mencontohkan kebaikan. Maka bukan itu gitu loh. Bukan itu yang kita mempunyai anak-anak itu, bukan itu yang harus menjadi contoh yang ingin mereka contoh dari kita itu bukan contoh kebaikan, contoh kepintaran, menjadi contoh kebaikan, kepintaran, bukan gitu loh. Akan tapi bagaimana kita bisa menjadi contoh ketaatan. Ya, menjadi contoh ketaatan. Ya, kalau kita menjadi contoh kebaikan, semua orang bisa menjadi contoh kebaikan. Ya, suatu contoh kita memberikan contoh kepada anak-anak kita tentang suatu hal kebaikan. Tapi di situ tidak ada ketaatan gitu loh. Banyak orang, jangankan kita umat Islam, orang yang bukan umat Islam pun bisa memberikan contoh kebaikan. Ya, jangankan kita orang dewasa, anak kecil pun bisa menjadi contoh kebaikan. Bisa menjadi contoh kebaikan. Ya, bahkan banyak umat di bumi Allah ini, mereka yang tidak beragama pun bisa menjadi contoh kebaikan. Bisa menjadi contoh kebaikan. Akan tapi ketaatan itu, ya kalau ketaatan itu adalah kita sebagai umat Islam, hanya kita sebagai umat Islam yang bisa memberikan contoh ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa teman-teman? Bukan kita hanya mengajarkan kepada anak-anak kita. Banyak orang tua kan hanya, oh kamu harus seperti ini nak, mengajarkan seperti ini. Nanti ada sekolah mendapatkan PR. Orang tua hanya, oh harus mengerjakan ini, hanya mengajarkan gitu loh. Ya, hanya mengajarkan kepada anaknya harus seperti ini, memberikan nasihat. Akan tapi kita sebagai orang tua banyak yang lalai bahwa sebenarnya ya kalau kita menginginkan anak kita itu menjadi anak yang soleh-solehah, menjadi anak yang pintar. Ya, nggak akan ada namanya anak yang pintar, mereka yang tidak soleh-solehah. Di bumi Allah ini, mereka anak yang soleh-solehah lah baru yang disebut anak yang pintar. Kalau kita bilang, oh anak saya pintar, tapi tidak taat sama Allah, mereka tidak dibilang pintar. Tidak bisa dibilang pintar. Orang yang pintar adalah anak yang solehah. Mereka adalah orang yang pintar. Maka teman-teman, ya kita sebagai orang tua makanya kita harus memberikan contoh gitu loh, bukan hanya mengajarkan kepada mereka. Oh ini buku ya, ajarin masa PR ini harus seperti ini. Kebanyakan orang tua zaman now seperti itu. Tapi kalau kita sebagai orang tua, ya kenapa anak kita ada yang nakal? Kadang tidak mau mendengarkan kita. Kadang di saat kita memberikan nasihat gitu ya. Kadang secara langsung mereka akan mempunyai keberanian untuk membantah gitu ya. Kadang disuruh beribadah, mereka akan seolah-olah acuh sama kita dengan apa yang kita sampaikan kepada anak-anak kita itu. Kenapa gitu loh? Itu adalah kembalinya kepada kita orang tuanya. Karena anak
bukan ingin bukan hanya ingin diajarkan tentang sesuatu, tetapi anak juga menginginkan kita sebagai anak, sebagai orang tua mencontohkan sendiri. Mencontohkan. Satu contoh teman-teman beribadah, sholat gitu ya. Maka kita sebagai orang tua juga harus memberikan contoh secara langsung. Bukan hanya kita memberikan nasihat kepada mereka, bukan hanya kita memberikan, oh kamu harus sholat, harus seperti ini, bukan. Tetapi kita sebagai orang tua harus mencontohkan secara langsung kepada anak-anak kita. Lalu mendoakan anak-anak kita. Secara langsung memberikan contoh ketaatan, bukan menjadikan contoh kebaikan, tapi ketaatan. Bagaimana kita itu benar-benar taat menjalankan perintah Allah. Bagaimana kita sebagai orang tua itu harus benar-benar taat menjauhi larangan-larangan Allah. Kadang teman-teman mungkin di zaman now kita memiliki anak nakal sekali. Lalu saya sudah ngasih contoh. Saya sudah ngasih contoh, saya sudah sholat, saya sudah saya sudah menjalankan perintah Allah. Tapi kenapa ya anak-anak saya masih nakal gitu ya? Maka teman-teman harus kita sebagai orang tua tuh harus selalu jangan bawa jangan kita tuh selalu anak nakal menyalahkan anak nakal lalu kita memarahi anak. Maka itu ada sesuatu hal yang salah. Karena anak dilahirkan kodratnya adalah untuk dididik, dibimbing, dan kita sebagai orang tuanya menjadi contoh secara langsung. Maka teman-teman, kalau kita mempunyai anak-anak nakal, maka koreksi dalam diri kita sebagai orang tua itu harus mengkoreksi diri kita. Oh, saya sudah benar apa belum? Mungkin kita mempunyai suatu kesalahan yang mungkin kita pernah melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan syariat agama. Maka contoh ketaatan itu adalah gimana kita sebagai orang tua benar-benar memberikan contoh yang benar-benar sesuai dengan syariat agama, sesuai dengan apa yang Allah perintahkan kepada kita di dalam firman-firmannya. Itu yang harus kita contohkan kepada anak-anak kita. Kalau kita ingin anak-anak kita menjadi anak yang soleh-solehah, kita ingin menjadi anak-anak kita menjadi anak yang nurut sama kita harus nurut juga sama Allah. Ya. Kita ingin anak kita nurut sama kita, mendengarkan nasihat kita, tapi kita tidak pernah nurut sama Zat yang Maha menciptakan kita manusia. Kita tidak nurut dengan Zat yang Maha yang menciptakan anak kita. Kita tidak nurut dengan yang Maha menciptakan kita dan juga seluruh umat yang ada di bumi Allah ini. Maka ya sama. Anak itu akan menjadi suatu kenakalan buat anak-anak kita. Sehingga anak-anak kita tuh juga sama, mendengarkan nasihat kita, dia gak akan pernah mendengarkan nasihat kita. Teman-teman, nasihat itu adalah Al-Quran. Allah memberikan nasihat buat kita, Allah membimbing kita, Allah memberikan petunjuk buat kita, Allah memberikan solusi buat kita. Itu di dalam Al-Quran. Al-Quran itu adalah nasihat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya kita menjadi orang baik, supaya kita menjadi orang yang sabar, supaya kita menjadi orang yang taat sama perintah Allah, supaya kita menjadi orang beriman sama Allah, bertakwa sama Allah, bertauhid sama Allah, supaya kita menjadi orang sabar, supaya kita menjadi orang yang memaafkan, ya, supaya kita menjadi orang yang memiliki cinta, memiliki kasih sayang. Semua itu adalah Al-Quran, adalah nasihat-nasihat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya. Maka kalau kita sebagai umat Islam, kita bukan mendengarkan nasihat dari media sosial, kita bukan mendengarkan nasihat dari dari televisi, dari media sosial, bukan, tapi dari kalamullahnya Allah, Al-Quran, dari firman-firmannya Allah. Maka teman-teman, kita ingin anak kita itu mendengarkan nasihat kita, maka kita harus juga mendengarkan nasihat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ada di dalam kalamullahnya Al-Quran. Ya. Maka kita harus menjadi contoh ketaatan. Kita sebagai orang tua harus menjadi contoh ketaatan. Ya, kalau ketaatan itu artinya luas sekali, teman-teman. Artinya luas sekali. Ketaatan itu bisa berupa kebaikan, ya. Contoh kebaikan. Ketaatan itu bisa berupa contoh keadilan. Ya, bagaimana kita itu mencontohkan kepada anak kita menjadi orang tua yang adil. Dalam hal apapun kita selalu adil. Ini adalah contoh keadilan. Itu semua bisa kita pelajari di dalam Al-Quran, dalam firman-firmannya Allah. Kita harus bisa menjadi contoh ketaatan, menjadi orang yang sabar, menjadi orang yang memaafkan, menjadi orang yang menjadi orang yang baik. Maka semua itu harus kita contohkan langsung, dan kita mempelajarinya yaitu dari kalamullahnya Allah, yaitu Al-Quran, dalam firman-firmannya Allah. Kalau kita sebagai umatnya,
kita ingin anak-anak kita nurut sama kita, ya, maka kita harus juga mendengarkan nasihatnya Allah. Kita harus juga mendengarkan firman-firmannya Allah. Nasihat Allah itu adalah sama halnya kita memberikan nasihat kepada anak kita. Allah memberikan nasihat kepada kita. Allah zat yang maha menciptakan anak kita. Allah yang zat yang maha menciptakan kita. Bahkan seluruh umat yang ada di bumi Allah ini. Nasihat Allah berupa Al-Quran. Kalamullah Allah itu adalah nasihat semua dari Allah SWT. Allah kasih solusi, Allah kasih petunjuk, Allah kasih kita Al-Quran itu adalah obat, Al-Quran itu adalah asyifa. Banyak yang Allah berikan di dalam Al-Quran, di kalamullahnya Allah, Al-Quran. Maka kalau kita sebagai umat Islam, maka ya harus kita nurut dengan apa yang menjadi nasihatnya Allah. Kalau kita menginginkan anak kita juga nurut sama kita, ya, kebanyakan orang tua zaman now, ya, kita menginginkan anaknya nurut, tetapi kita tidak nurut sama perintah Allah. Kita tidak nurut dengan yang nasihat-nasihatnya Allah. Bagaimana anak bisa nurut sama kita? Kalau orang tua menjadi contoh ketaatan itu adalah bagaimana kita taat, mencontohkan ketaatan kepada anak-anak kita. Yaitu dengan cara dengan mendengarkan nasihat-nasihatnya Allah yang Allah sampaikan di dalam firman-firmannya, yaitu Al-Quran. Kita sebagai orang tua, kita sebagai seorang ibu, ya, sebagai seorang ibu, kita adalah madrasah, umul madrasah. Kita adalah bunda peradaban, ya. Soleh dan tidak solehnya anak kita, soleh dan tidak solehnya anak kita kembali kepada ibunya. Pintar dan tidaknya anak kita kembali kepada ibunya. Punya akhlak dan tidak punya akhlak anak kita tuh kembali kepada ibunya. Maka kita ingin anak kita tuh menjadi anak yang pintar, menjadi anak yang soleh-solehah, menjadi anak yang memiliki akhlakul karimah. Maka kita sebagai orang tua juga harus mendengarkan. Kita ingin anak kita mendengarkan nasihat kita, nurut sama kita. Oh nak, sholat, lalu langsung bergegas sholat. Nak, ayo baca Al-Quran ya, lalu bergegas membaca Al-Quran. Nak, harus seperti ini ya, lalu bergegas mendengarkan nasihat kita. Maka kita juga sama, kita mendengarkan nasihatnya Allah, yaitu di dalam Al-Quran kalamullahnya Allah. Maka kita juga harus bergegas untuk bergegas untuk mengikuti perintahnya Allah, nasihatnya Allah di dalam Al-Quran. Sebagai seorang wanita, Allah memberikan nasihat untuk menutup aurat. Untuk wanita, kebanyakan kita sebagai wanita itu paling itu kan paling banyak kita banyak menggibah, ya, kita membicarakan senang melihat gosip, ya. Maka Allah memberikan nasihat buat kita para wanita untuk kita tuh jangan pernah menggibah, jangan pernah menggosip. Maka kita harus nurut sama perintah Allah. Jangan pernah kita membicarakan keburukan orang, jangan pernah kita membicarakan menggosip orang, ya. Semua apa yang Allah larang itu adalah nasihat dari Allah. Maka kalau kita sebagai orang tua, sebagai ibu, sebagai umul madrasah ingin anak-anak kita mendengarkan kita, maka jauhi sifat-sifat yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, yang Allah nasihatkan di dalam firman-firmannya di dalam Al-Quran. Di saat teman-teman, kita sebagai ibu, kita sebagai orang tua, kita mengikuti nasihat dari Allah, benar-benar walaupun berarti Mbak Nisa, kalau gitu kita sebagai orang tua harus benar-benar menghafal Al-Quran, harus benar-benar pokoknya hafal semuanya, semua ayat itu harus hafal. Tidak teman-teman, walaupun kita menghafal, ya, kalau kita menghafal itu adalah jauh lebih bagus, ya. Kita ingin menghafal, Masya Allah, itu adalah suatu mukjizat bagi kita di saat kita Allah memberikan peluang untuk bisa menghafal Al-Quran. Akan tapi buat teman-teman yang mungkin kita sekarang usianya sudah dewasa, sehingga kita mungkin tidak mampu, ada yang mempunyai kemampuan yang terbatas sehingga tidak bisa menghafal, atau kemampuan terbatas sehingga tidak bisa untuk mempelajari Al-Quran. Maka baca Al-Quran sesuai dengan kemampuan kita, baca artinya juga. Lalu terapkan apa yang Allah perintahkan di dalam artinya itu. Lalu kita terapkan, berusaha menerapkannya. Oh, menjadi orang sabar itu harus seperti apa? Oh, orang harus sabar seperti apa? Ya, orang yang kita harus memaafkan itu seperti apa? Maka
Di saat kita membaca Al-Quran, lalu kita mendengarkan nasihat-nasihat yang Allah sampaikan di dalam Al-Quran, supaya kita menjadi orang yang baik, supaya kita menjadi orang yang sabar, supaya kita menjadi orang yang memaafkan, ya. Maka di saat kita menerapkan ya nasihat-nasihatnya Allah yang Allah sampaikan di dalam Al-Quran, maka masya Allah teman-teman, masya Allah, anak kita ya senakal apapun, di saat kita memberikan nasihat kepada anak-anak kita itu, mereka akan langsung mendengarnya. Karena apa? Kita juga sama, kita langsung di saat Allah memberikan nasihat kita di dalam Al-Quran, dalam firman-Nya, kita langsung merespon. Lalu kita jadikan nasihat itu menjadi menjadi akhlaknya kita. Ya, menjadi akhlaknya kita, sehingga di saat kita menerapkan, kita menjadi orang yang harus memaafkan. Ya, Allah memberikan pesan harus memaafkan. Di saat Allah ada ujian yang Allah berikan di bumi Allah ini, menjadikan kita itu mungkin disakiti, lalu kita berusaha memaafkan. Dengan tujuan apa? Dengan tujuan taat menjalankan perintah Allah, yang mengikuti apa yang Allah nasihatkan di dalam firman-firman-Nya. Kita juga menerapkan, gitu loh. Ya, menerapkan apa yang menjadi nasihat Allah. Sehingga di saat kita juga sama, anak kita, di saat kita memberikan nasihat kepada anak-anak kita itu, kita hanya memberikan nasihat sekali aja, anak-anak kita juga akan mendengar. Karena apa? Kita juga sama. Di saat kita mendengarkan firman-firman Allah, ya, tentang firman-firman-Nya Allah, kita mempelajari sesuai dengan kemampuan kita, ya, tentang kebaikan, tentang kesabaran. Kita pelajari tentang kisah-kisahnya para nabi, para rasul, ya, sahabat-sahabatnya. Di dalam Al-Quran itu kita pelajari, kita pelajari hikmahnya. Ya, teman-teman, ya, buat para orang tua ataupun akhwat ataupun yang belum akhwat ataupun ikhwan yang belum menikah, mempelajari Al-Quran juga pelajari hikmahnya tentang kisahnya para nabi. Apa hikmah yang ingin Allah sampaikan di dalam setiap kisah-kisahnya para nabi itu? Apa hikmahnya? Apa yang bisa kita ambil pelajarannya, yang bisa kita jadikan akhlaknya kita? Apa yang harus kita contoh? Kisahnya para nabi, semua Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Yusuf, Nabi Isa. Di situ Allah, ya, Nabi Soleh, ya, semuanya Allah kasih contoh di situ, kisah-kisah para nabi. Di situ pelajari hikmahnya apa sih pesan yang Allah ingin sampaikan kepada kita, pelajaran apa yang bisa kita petik di dalam kisah-kisahnya para nabi itu, yang kita bisa jadikan akhlaknya kita. Maka di saat kita mempelajarinya, lalu kita jadikan akhlaknya kita, ya, kita mencoba untuk benar-benar mengikuti apa yang menjadi nasihatnya Allah, pesan-pesannya Allah, kita pelajari, lalu kita terapkan untuk menjadi akhlaknya kita. Maka masya Allah teman-teman, kita sebagai orang tua pasti, ya, kita punya anak, dia juga akan sama, nurut dengan kita, nurut, harus seperti ini, ya, nurut. Karena apa? Kita juga nurut sama Allah, Zat yang maha menciptakan anak kita, ya, yang menciptakan anak kita, Zat yang menciptakan kita, ya, yang menciptakan seluruh umatnya yang ada di bumi Allah ini. Di saat kita nurut dengan Zat yang maha menciptakan kita, umatnya manusia, bahkan kita, maka anak-anak kita juga akan sama. Di saat kita memberikan nasihat, dia juga akan mudah nurut dengan kita, nurut dengan kita. Maka teman-teman, ya, zaman now kalau kita punya anak kita tuh tidak mendengarkan kita, membantah dengan kita, maka koreksi diri kita. Apakah kita sudah taat sama Allah? Apakah kita sudah taat dengan semua nasihat-nasihat yang Allah sampaikan di dalam firman-firman-Nya Allah? Apakah kita sudah taat sama perintahnya Allah yang Allah sampaikan di dalam Al-Quran, di dalam kalamullah-Nya Allah? Kita nggak boleh, ya, saya ingin mengikuti nasihat-nasihat itu dari media sosial. Itu bukan suatu nasihat, walaupun suatu kebaikan, ya. Akan tapi kita harus yang kita ikuti bukan dari media sosial, ya, bukan dari televisi, bukan. Kita sebagai umat manusia, kita sebagai umat Islam, nasihat yang harus benar-benar kita ikuti, yang harus benar-benar kita terapkan, itu adalah nasihat-nasihat yang Allah sampaikan di dalam Al-Quran, di dalam kalamullah-Nya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kita punya anak, mungkin zaman now banyak orang tua mempunyai anak yang nakal. Saya itu sudah memberi contoh, Mbak Nisa, sudah memberikan contoh
sholat ya, puasa, tetapi tetap anak saya nakal tuh. Cek lagi teman-teman, taat. Apakah kita sudah benar-benar menjadi contoh ketaatan? Apakah kita sudah benar-benar mendengarkan nasihat-nasihat dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah sampaikan di dalam Al-Qur'an? Maka apa? Pelajari Al-Qur'an, baca Al-Qur'an. Baca artinya. Kalau kita di dalam sekarang Masya Allah di media sosial itu ya, kita bukan hanya bisa mendengarkan Al-Qur'an. Kita bukan hanya bisa mendengarkan Al-Qur'an saja, tetapi di situ juga tertera bisa mendengarkan Al-Qur'an plus dengan terjemahnya. Teman-teman kalau ada nggak mungkin kan kita sehari penuh nggak ada waktu mendengarkan murotal Al-Qur'an. Lalu dengarkan artinya. Kalau misalkan ada waktu ya, ajak anaknya untuk berkumpul ya, lalu membaca Al-Qur'an, pahami artinya ya, lalu baca artinya semua. Di situ kita bisa secara langsung mendengarkan nasihat-nasihat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, mendengarkan nasihat-nasihat dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita harus menjadi orang yang sabar, bagaimana kita harus menjadi orang yang taat sama Allah. Bagaimana kita tuh sebagai umatnya harus benar-benar meninggalkan riba. Bagaimana supaya kita tuh benar-benar menjadi hambanya yang tidak istirahat. Bagaimana kita menjadi hambanya yang selalu bersyukur. Bagaimana kita menjadi hambanya supaya kita menjadi hamba yang beriman. Bagaimana kita menjadi hambanya supaya kita menjadi orang yang menjadi umatnya yang memaafkan. Ya, lalu pelajari apa aja yang Allah sampaikan di dalam kisah-kisahnya, di dalam kisah-kisah para nabi, para rasul yang Allah sampaikan di dalam Al-Qur'an. Pahami hikmahnya apa. Maka terapkan di saat teman-teman benar-benar bisa menerapkan. Ya, menjauhi Allah di dalam Al-Qur'an itu semuanya Allah perintahkan buat kita untuk menjauhi semua apa yang dilarang oleh Allah. Apa yang diharamkan oleh Allah, semuanya harus dijauhi. Kalau kita ingin anak-anak kita taat sama kita, anak-anak kita patuh dengan perintah mendengarkan apa menjadi nasihat kita, maka kita harus mendengarkan nasihat Allah. Jauhi semua yang Allah haramkan buat kita. Apa yang Allah larang buat kita, yang Allah sampaikan di dalam Al-Qur'an itu jauhi semuanya. Jauhi semuanya. Di saat kita sebagai umat Islam, ya, sebagai umat Islam kita benar-benar menaati perintahnya Allah. Kita benar-benar menjauhi larangan-larangan Allah, apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang Allah sampaikan di dalam Al-Qur'an, maka Masya Allah teman-teman. Masya Allah. Anak kita itu akan nurut sama kita. Sebagaimana kita nurut dengan nasihat dan pesan-pesan Allah yang Allah sampaikan di dalam Al-Qur'an, maka Masya Allah, anak-anak kita juga akan nurut dengan kita, akan mendengarkan nasihat kita. Sekali kita ngomong, mereka akan nak sholat. Mereka akan bergegas sekolah, bergegas menjalankan sholat. Nah, harus seperti ini ya. Mereka akan mendengarkan kita. Apa aja contoh memberikan contoh kebaikan, bagaimana kita tuh bersikap memiliki akhlakul karimah. Ya. Bagaimana seorang Allah memberikan pesan kepada kaum wanita. Kalau kita sebagai mengaku bahwa kita umat Islam, ya, kita umat Islam, Allah memberikan pesan di dalam Al-Qur'an untuk para wanita, kaum wanita. Untuk apa? Untuk menutup aurat, untuk berhijab. Itu adalah perintah Allah, itu nasihat dari Allah. Nasihat itu adalah nasihat dari Allah Subhanahu wa taala, Zat yang Maha menciptakan kita manusia, Zat yang Maha memberikan nyawa buat kita, Zat yang Maha memberikan nafas buat kita. Yang memberikan nafas untuk anak kita, memberikan nyawa untuk anak kita, bahkan seluruh umat yang ada di bumi Allah ini. Maka itulah nasihat dari Allah. Maka kalau kita sebagai umat Islam, kita juga harus mengikuti nasihatnya Allah. Untuk apa? Memberikan contoh kebaikan, memberikan contoh ketaatan kepada anak-anak kita sesuai dengan perintah Allah yang Allah firmankan di dalam Al-Qur'an, kalamullahnya Allah. Maka teman-teman, di saat kita berusaha sesuai dengan kemampuan kita, kan Allah itu nggak pernah memaksakan hambanya. Oh, kamu baru bisa menjadi contoh ketaatan kalau kamu sudah hafal 30 juz. Kamu baru bisa menjadi contoh kebaikan kalau sudah hafal semuanya artinya 30 juz. Tidak teman-teman, tidak. Tapi Allah memerintahkan kepada kita umatnya sesuai dengan kemampuan kita. Buat teman-teman yang bisa menghafal Al-Qur'an 30 juz, bisa menghafal artinya 30 juz, Masya Allah, itu adalah mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala. Mukjizat dari Allah. Bagi teman-teman yang mempunyai kemampuan, oh saya cuma bisa membaca, cuma bisa mendengar, boleh. Allah nggak memaksakan. Baca Al-Qur'an,
baca artinya selembar. Satu contoh teman-teman gini, oh hari ini saya membaca Al-Quran, pengen membaca apa artinya, baca artinya juga nggak apa-apa. Membaca artinya dibaca dari apa tuh, dari juz yang pertama itu ya, setiap hari baca. Seharian kita nggak mungkin kerja terus teman-teman, nggak mungkin kita kerja terus. Sehari pasti kita ada waktu untuk apa, harus gitu loh. Kalau kita sebagai umat Islam harus mempunyai waktu terbaik di mana kita itu mempelajari tentang syariat agama. Harus ada waktu terbaik di mana kita tuh berusaha untuk mempelajari, mentafakuri apa yang menjadi perintah Allah di dalam tentang syariat agama, tentang ketaatan. Itu kita harus punya waktu. Justru itu harus diutamakan kalau kita sebagai umat Islam, mengutamakan mencari waktu terbaik. Bagaimana kita mempelajari tentang syariat agama, bagaimana kita mempelajari tentang Al-Quran kalamullahnya Allah ya. Bagaimana bukan hanya mempelajari, kita mencoba untuk mentafakuri, oh ya seperti ini, ternyata ini ya, kenapa Allah memerintahkan kepada kita seperti ini, harus seperti ini. Maka apa, dipelajari, mencoba untuk mentafakuri, merenungi, oh ternyata seperti ini. Maka seperti itu teman-teman. Maka buat teman-teman, buat para ikhwan, buat akhwat, ataupun yang sudah menikah ataupun yang belum, cari waktu terbaik yang mungkin kita mempunyai batas kemampuan hanya bisa untuk membaca, lalu setiap lembar kita baca Al-Quran itu baca artinya dibaca. Nanti Allah memberikan pesan apa, juz pertama sampai juz kedua, juz ketiga, sampai nanti juz 30 dibaca. Lalu pahami apa aja yang Allah perintahkan. Itu adalah nasihat dari Allah. Al-Quran itu adalah nasihat. Al-Quran adalah nasihat. Di saat kita mendengarkan nasihat Allah, Al-Quran bisa menjadi petunjuk buat kita. Di saat kita mendengarkan nasihat dari Allah, Al-Quran bisa menjadi solusi buat kita untuk menyelesaikan permasalahan kita. Di saat kita mendengarkan nasihat dari Allah, maka Al-Quran itu bisa menjadi obat buat kita, asyifa buat kita. Di saat kita mendengarkan nasihat-nasihat dari Allah Subhanahu wa taala, maka Al-Quran itu bisa menjadi solusi untuk menyelesaikan segala permasalahan, ujian-ujian yang Allah berikan kepada kita di bumi Allah ini. Sehingga di saat kita mendengarkan nasihat Allah Subhanahu wa taala yang Allah sampaikan di dalam Al-Quran, di dalam kalamullahnya Al-Quran itu, maka Masya Allah teman-teman, di bumi Allah ini kita akan selalu menjadi hamba dan umatnya Allah yang selalu mendapatkan petunjuk, yang selalu mendapatkan keberuntungan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, apapun, bagaimanapun keadaan bumi Allah ini, yang ada kita mendapatkan petunjuk dari Allah, yang ada kita mendapatkan keberuntungan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita ingin anak-anak kita mendengarkan nasihat kita. Maka solusinya, dengarkan nasihatnya Allah yang Allah sampaikan di dalam Al-Quran, di dalam kalamullahnya Allah. Dengarkan. Untuk para ibu, para akhwat, para wanita Islam yang mengaku Islam, Allah memberikan nasihat, tutup auratmu, jadilah surga buat anak-anakmu ya, karena Allah sayang sama kamu. Ya, untuk para wanita, sayang sama kamu. Allah ingin menjaga kamu. Allah ingin melindungi kamu dari mereka orang-orang yang jahat sama kamu, supaya kamu menjadi wanita yang mulia, supaya kamu bisa menjadi surga buat anak-anak kamu, supaya kamu bisa menjadi surga untuk orang tua kamu, keluarga kamu, generasi-generasi kamu. Maka Allah perintahkan untuk para akhwat, para wanita mengaku Islam untuk menutup aurat. Itu adalah nasihat dari Allah. Nasihat Allah memberikan nasihat buat kita. Maka ikuti nasihatnya Allah, terapkan nasihatnya Allah, respon nasihatnya Allah. Maka sama. Di saat kita sebagai ibu memberikan kita selalu ikuti semua apa yang menjadi nasihatnya Allah, yang Allah sampaikan di dalam Al-Quran. Menjauhi riba, menjauhi ghibah ya, menjauhi sifat-sifat yang Allah larang. Kita dengarkan semua nasihatnya Allah. Menutup aurat, mencoba untuk selalu berkata baik, selalu berusaha untuk tidak berprasangka buruk, berusaha untuk selalu menjadi orang yang jujur, berusaha untuk menjadi orang baik ya. Mendengarkan pekerjaan-pekerjaan yang haram, menjauhi yang haram, mendekati yang halal. Maka di saat kita sebagai ibu, kita selalu benar-benar mendengarkan nasihat yang Allah sampaikan di dalam Al-Quran. Nasihat-nasihatnya Allah kita terapkan. Maka Masya Allah teman-teman, kita sebagai ibu, anak-anak kita juga akan mencontoh kita. Kita taat sama perintah Allah, anak kita juga akan taat sama kita. Artinya kita sebagai orang tua bukan hanya ngomong saja, bukan hanya mengajarkan saja, nak kamu harus seperti ini, tapi kita tidak menjadi contoh. Maka nothing, anak kita nggak akan pernah
nggak akan pernah mendapatkan ilmu, nggak pernah mengikuti kita, nggak akan pernah mendengarkan nasihat kita. Yang ada apa? Acuh, cuek sama kita. Ya, acuh, cuek sama kita, mendengarkan nasihat, nanti masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Jadi ilmu ataupun nasihat dari kita nggak pernah nyampe benar-benar menjadi nasihat buat mereka, menjadi ilmu buat mereka. Tetapi apa? Masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Karena apa? Kita juga sama, kita mendengarkan nasihat dari Allah juga sama. Di dalam firman-firmannya Allah dalam Al-Quran, masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Sama, anak kita juga sama. Makanya kalau kita sebagai umat Islam, kita harus meyakini bahwa Al-Quran, kalamullahnya Allah itu adalah nasihat yang Allah sampai, nasihat dari Allah Subhanahu wa taala. Zat yang Maha menciptakan kita, teman-teman. Zat yang Maha menciptakan anak kita, yang ngasih, Zat yang Maha memberikan nafas buat kita, memberikan nyawa buat kita, memberikan nyawa buat anak-anak kita, keluarga kita, orang tua kita. Bahkan Zat yang Maha memberikan nyawa, nafas untuk seluruh umat yang ada di bumi Allah ini. Manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, semua itulah Allah Subhanahu wa taala, Zat yang memberikan nyawa buat kita, memberikan nafas buat kita di bumi Allah ini. Maka apa? Ya kita harus mendengarkan nasihat dari Allah Subhanahu wa taala. Mendengarkan nasihat dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah sampaikan di dalam Al-Qur'an, di dalam kalamullahnya Allah. Sekarang begini ya teman-teman. Ya, satu contoh, kita bekerja. Ya, kita bekerja di majikan, kita punya bos, wah kita mendapatkan kedudukan tinggi di bumi Allah ini, jabatan. Bagaimana? Lalu bosnya memerintahkan kamu harus ini. Wah, baik, ya, saya kerjakan. Ya, satu contoh menjadi pejabat, lalu diperintahkan dengan atasannya, kamu harus seperti ini. Oh, baik, saya kerjakan. Apa? Demi apa? Demi uang, demi harta. Ya, demi uang, demi harta. Teman-teman bisa nurut. Nah, ini Allah yang zatnya Maha memberi nyawa buat kita, memberi nafas buat kita, memberikan semua kebutuhan kita yang ada di bumi Allah ini. Dari mulai sandang, pangan, papan, pekerjaan, ilmu, Allah yang kasih. Kita nggak mendengarkan nasihatnya Allah. Bagaimana kita bisa menjadi contoh ketaatan buat anak-anak kita? Ketaatan. Kita tidak taat sama Allah. Kalau ketaatan itu kan artinya luas sekali, teman-teman. Luas sekali artinya. Artinya di saat kita memberikan contoh ketaatan kepada anak-anak kita, kita juga kita di dalam ketaatan itu ada kebaikan. Artinya kita bisa memberikan contoh kebaikan. Di dalam ketaatan itu ada contoh keadilan, di mana kita memberikan contoh keadilan kepada anak-anak kita. Ada contoh tentang bagaimana kita memaafkan orang, bagaimana kita itu bersikap adil, bagaimana kita tuh benar-benar bisa menjauhi apa yang dilarang oleh Allah. Itu contoh ketaatan. Sebagai Ikhwan juga sama. Sebagai Ikhwan, ya, Ikhwan Allah perintahkan untuk benar-benar menjadi imam, untuk benar-benar menjauhi sifat dayuts, ya, untuk benar-benar menjadi imam harus memperhatikan. Kalau para Ikhwan tuh harus benar-benar memperhatikan, oh ya, saya menjadi imam, maka tugas saya harus seperti ini. Jadi imam harus membimbing istrinya, membimbing keluarganya, membimbing anak perempuannya untuk benar-benar taat, menjalankan perintah Allah, menjalankan Allah. Maka apa? Itu yang Allah nasihatkan. Allah itu adalah nasihat dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah sampaikan di dalam Al-Qur'an, kalamullahnya Allah. Maka sebagai Ikhwan juga sama, dengarkan nasihatnya Allah. Dengarkan nasihatnya Allah. Bagaimana seorang Ikhwan laki-laki itu harus memuliakan wanita, harus seperti apa? Mencontoh dari kisah siapa? Dari kisah Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Bagaimana kisah beliau? Bagaimana beliau perjuangan beliau sampai beliau itu memuliakan para wanita di zaman jahiliyah itu. Beliau berjuang itu untuk memuliakan wanita. Maka kita sebagai para Ikhwan juga sama, harus bisa memuliakan wanita. Allah perintahkan itu. Allah nasihat Allah untuk para Ikhwan untuk benar-benar menjauhi sifat dayut. Artinya benar-benar di saat teman-teman para Ikhwan sudah menjadi orang tua, sudah menjadi seorang suami, sudah menjadi seorang kepala keluarga, harus membimbing istrinya, benar-benar menjadi imam, membimbing istrinya untuk taat sama Allah, menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Semua itu harus dikerjakan. Tahu istrinya tidak berhijab,
perintahkan, bimbing sesuai dengan cara yang benar, dengan cara yang Allah ridhoi. Tahu istrinya tidak menutup aurat, bimbing, ajarkan. Ya. Suami boleh takut di saat kita mencintai orang lain. Suami boleh takut, oh saya nanti mencintai wanita lain, boleh takut. Takut kalau istrinya cemburu, boleh takut. Takut boleh, tapi seorang suami, seorang pemimpin tidak boleh takut untuk apa? Di saat kita membimbing istri, keluarga kita untuk apa? Dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang istri, seorang suami boleh takut. Saya takut kalau saya menduakan cinta istri saya. Saya takut kalau istri saya cemburu, saya dekat dengan wanita lain. Saya takut gitu, takut. Tapi apa? Seorang suami, seorang imam, seorang pemimpin tidak boleh takut untuk membimbing istri keluarganya untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dinamakan menjauhi sifat dayut. Menjauhi sifat dayut. Ini tidak boleh takut kalau sebagai seorang ikhwan. Ini adalah nasihat dari Allah. Ini adalah perintah dari Allah, nasihat. Kalau ikhwan, akhwat, benar-benar yang sudah menikah ataupun yang belum menikah mendengarkan nasihat Allah yang Allah sampaikan di dalam Al-Quran, maka Masya Allah, itu tanda bahwa kita apa? Kita bisa menjadi contoh ketaatan buat anak-anak kita. Di saat kita mendengarkan semua nasihat-nasihatnya Allah yang Allah sampaikan di dalam Al-Quran, maka Masya Allah, artinya apa? Sama, nanti kita punya anak, mereka akan mendengarkan nasihat kita. Apapun yang kita perintahkan, apapun yang kita menyuruh anak kita untuk sholat, untuk ibadah dan lain sebagainya, mereka akan mencontoh kita. Di saat kita bisa menjadi contoh ketaatan, kita mengikuti semua nasihat-nasihat Allah yang Allah sampaikan di dalam Al-Quran, maka Masya Allah, anak-anak kita juga akan sama. Menuruti dengan semua nasihat-nasihatnya kita. Jadi buat para ikhwan, para awat yang sudah menikah atau yang belum, yang sudah menikah, pelajari Al-Quran. Anak saya nakal, pelajari Al-Quran. Apa yang Allah contohkan, terapkan. Di saat kita menerapkan semua nasihat-nasihatnya Allah, pesan-pesan Allah yang Allah sampaikan di dalam Al-Quran, maka Masya Allah, saat itulah ya, mau anak kita sudah usianya dewasa, mau anak masih kecil, mereka akan dengan sendiri Allah yang akan menjadikan anak-anak kita tuh menjadi anak yang soleh-solehah. Karena apa? Kita mau mendengarkan nasihat Allah Subhanahu wa taala. Perbanyak kita membaca Al-Quran, memahami, mempelajari, menerapkan, lalu perbanyak doa sama Allah supaya menjadikan anak-anak kita menjadi anak yang soleh-solehah. Jadikan diri kita menjadi contoh ketaatan langsung untuk anak-anak kita. Seperti apa? Sebagaimana kita taat sama perintah Allah yang Allah sampaikan di dalam Al-Quran, maka Masya Allah, anak-anak kita juga Allah jadikan, Allah kehendaki untuk bisa menjadi taat kepada perintah-perintah kita sebagai orang tuanya. Nah, di sini teman-teman ya, untuk kajian kita atau belajar kita hari ini, maka apa? Orang tua bukanlah kewajiban kita, bukan untuk menjadi contoh kebaikan, kepintaran dan lain sebagainya, tetapi satu, menjadi contoh ketaatan. Nah, di sini teman-teman, untuk kajian kita hari ini semoga bermanfaat, semoga menambah keimanan kita, ketakwaan kita, ketahuidan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan kajian belajar kita hari ini bisa menjadi sebab doa kita. Semoga Allah menjadikan kita semuanya, para orang tua, benar-benar bisa menjadi contoh ketaatan untuk anak-anak kita. Sehingga anak-anak kita bisa menjadi anak yang soleh-solehah, menjadi anak yang memiliki budi pekerti, memiliki akhlakul karimah yang mulia. Sekian dari Nisa, mohon maaf atas kesalahan, kekilafan dalam menyampaikan, karena bagaimanapun kita sebagai manusia selalu tidak sempurna di hadapan Allah. Karena apa? Karena hanya Allah lah yang maha sempurna. Subhanallah wa bihamdik, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.